Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin kan yang berceritanya cuman Teteh Sipa. Mana Teh Sipa? Teh Sipa, terus Teh Sipa sama Dewapa. Sekarang ada anggota baru. Kenalin dulu, siapa ini yang di depan yang ganteng? Adela. Kakak Adela. Terus yang cantik itu Teteh Kansa. Teteh Kansa. Ini anak bawang Abdullah. Anak bawang. Anak bawang mah dengerin aja ya. Sekarang mau bercerita kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Siapa? Nabi Nuh. Siapa, Kak Dela? Alaihi salam. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oke, mulai ya. Mulai berkisahnya dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Umi bacain dulu ya, dengerin. Nabi Nuh alaihi salam. Pernahkah adik-adik melihat perahu kayu yang sangat besar? Siapa yang udah pernah lihat perahu? Aku. Naik perahu pernah? Enggak. Kenapa nggak pernah naik perahu? Nggak pernah Cuma naik. lihat doang. Iya, cuma Ya, lihat aja. hahaha. Nanti mah mudah-mudahan bisa naik perahu ya. Ya. Oke, jadi Nabi Nuh itu bercerita nanti ada perahu-perahunya gitu. Mau dengerin lagi ya? Ya. Pada zaman dahulu, Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah membuatnya, udah pernah bikin perahu, dari dulu juga udah ada perahunya. Nah, kenapa Nabi Nuh membuat perahu ya? Nah, kita simak ya. Tekasa udah tahu? Tunggu ceritanya. Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menunjukkan bukti kebesaran Allah. Ada matahari, bulan, air, tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Nabi Nuh juga memberitahukan akibatnya jika manusia melanggar aturan Allah. Kemarin waktu kisah Nabi Adam, kalau yang melanggar perintah Allah gimana Nabi Adam? Nabi Adam Yang asalnya tinggal di surga jadinya disuruh ke bumi. Kalau yang melanggar perintah Allah, Allahnya gimana? Marah. Makanya jangan melanggar perintah Allah. Nah, beberapa penduduk mengikuti ajaran Nabi Nuh. Jadi ada yang mengikuti ajakan Nabi Nuh, ada juga yang enggak. Nah, yang mengikuti ajakan Nabi Nuh itu siapa aja? Mereka umumnya orang-orang yang miskin. Sementara itu kalau orang-orang kaya mah sangat sombong. Mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh. Malah mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh dan pengikutnya. Katanya gini, kata orang-orang yang sombong, kalau itu ajaran dari Allah, pasti Allah mengutus malaikat, bukan manusia seperti kamu, gitu. Kan kata Nabi Nuh tuh orang-orang tuh disuruh menyembah Allah. Nah, orang-orang pada nggak mau menyembah Allah, katanya ya. Orang-orang yang nggak mau menyembah Allah tuh siapa tadi tuh? Orang-orang yang kaya. Orang kaya mah sombong. Jadi yang mengikuti mah orang-orang yang miskin, katanya ya. Kayak iblis. Hah? Iblis? Penduduk kaya itu pun meminta bukti kenabian Nuh. Nah, katanya coba buktiin kalau Nabi Nuh itu adalah seorang nabi. Nabi Nuh sedih mendengar permintaan mereka. Lalu turun firman Allah. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kemudian
Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar, membuat perahu yang besar. Nah, diperintahin bikin kapal. Dengan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membuat kapal bersama para pengikutnya. Nah, jadi siapa yang ikutin ajaran Nabi Nuh mah membuat kapal, tok 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 tok, tok. Bikin kapal dari apa? Dari kayu. Dari kayu. Iya. Tapi nih, namun mereka yang menolak ajaran Allah malah menertawakan Allah. Malah menertawakan Nabi Nuh. Hahaha. Hai, sejak kapan kalian jadi tukang kapal? Bikin kapal jauh dari laut, emangnya mau kemana? Jadi jauh bikin kapalnya tuh di atas gunung, di pegunungan gitu ya, bukan di laut. Makanya diketawain, masa ada kapal di gunung ya? Kalau kapal harusnya di mana? Di laut, di pantai. Ini mah bikinnya di pegunungan. Makanya diketawain. Begitulah ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya setiap hari. Tapi Nabi Nuh teh nggak ngedengerin ejekannya, terus aja dikotok-kotok bikinnya teh dari kayu. Nah, akhirnya setelah sekian lama kapal pun selesai dibuat. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh membawa keluarganya. Membawa keluarganya teh siapa aja? Istrinya, anak-anaknya. Ya, membawa keluarganya, terus membawa juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam kapal. Misalnya kuda. Kuda betina dan kuda yang jantan. Terus binatang apa lagi? Ayam. Jadi sapi. Itu sepasang domba, ayam, sapi, ikan. Pokoknya ikan maya nggak bisa. Ayam. Pokoknya angsa, misalnya teh bebek. Pokoknya dibawain, dikandangin ya. Nah, masuk semuanya ke kapal. Nah, Ayam juga. Burung mah. Burung kan terbang, gimana masukinnya ya? Nah, dengan sepasang dari setiap jenisnya, binatang-binatang itu bisa berkembang biar kan ada yang betina, ada yang jantan, biar nanti teh punya anak gitu. Bisa bertelur gitu. Kalau ayam jago, ayam betina. Berarti nanti teh telur. Nanti si betinanya bisa bertelur gitu. Ya. Nih, berkatalah Nabi Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Terdapat di Quran Surat Hud ayat 38-39. Lanjutin. Nah, tiba-tiba kan udah beres ya. Tadi udah pada masuk ke kapal. Siapa aja? Nabi Nuh, istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Gak ada hantu lah. Terus siapa lagi? Saudaranya, orang-orang yang beriman, binatang-binatang udah pada masuk. Terus tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Hujannya gede banget. Hujannya deras. Dah, dalam sekejap seluruh kota dilanda banjir besar. Tiba-tiba teh banjir. Gimana coba kalau banjirnya tiba-tiba gitu? Siapa yang pernah kebanjiran? Aku. Pernah kebanjiran? Kan yang lagi tidur juga tiba-tiba, banjir, gimana? Aku juga pernah. Pas lihat pengaji tiba-tiba banjir. Iya, kan kalau tiba-tiba gitu. Kalau tiba-tiba gitu susah kita mau gimana? Mau naik gitu ke rumah. Mobil. Iya, kan dulu mah belum ada mobil. Itu teh pada naik ke pohon ya. Belum ada rumah. Belum ada. Pokoknya naik ke atas gitu. Nah, tapi kan karena hujannya tuh besar sekali, terus-terusan hujannya tuh, jadi airnya tuh terus naik sampai bangunan-bangunan juga pada kelelep, Hancur. tumbuhannya pada tumbang, pada kelelep gitu. Nah, pokoknya tidak ada satu tempat pun yang aman dari banjir kecuali kapalnya Nabi Nuh. Hancur. Enggak, jadinya kan kapalnya besar sekali. Nah, jadinya teh airnya di atasnya teh misalnya airnya di atas, kapalnya juga ke atas ya, seimbang. Kapal Nabi Nuh sangat kokoh
Sangat Kuat. kuat. Nabi Nuh tuh gimana? Kuat, kokoh, karena Kuat. besar, melaju di atas air, menantang gelombang yang besar. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat anaknya. Ada anaknya. Siapa nama anaknya? Kanan. Siapa nama anaknya? Kanan. Nah, ada satu anak Nabi Nuh yang dia mah nggak mau nurut sama Nabi Nuh tuh, sama ayahnya nggak mau nurut. Jadi anaknya yang durhaka. Kan anaknya Kanan itu sama Nabi teh disuruh ayo naik kapal, malah nggak mau Kanan mah. Jadinya gimana? Kalau nggak naik kapal tadi gimana? Tenggelam, kelelep ya. Kanan sedang terombang-ambing gelombang. Kelelep gimana? Gitu tuh. Tangannya menggapai-gapai mencari pegangan. Nah, Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar segera naik ke atas kapal. Namun Kanan menolak. Aku akan mencari perlindungan ke gunung, katanya teh gitu. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Itu ada dalam Quran surat Hud ayat 43. Tapi Kanan tetap menolak naik ke atas kapal. Nggak mau, katanya nggak mau naik kapal, mau cari gunung aja gitu. Tak lama kemudian Kanan pun terbawa gelombang, kebawa gelombang, kebawa ombak, dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Gimana perasaan Nabi Nuh? Anaknya tenggelam, sedih enggak? Sedih. Nah, Nabi Nuh sangat sedih, putranya tidak mau beriman kepada Allah. Nah, akhirnya kapal Nabi Nuh terus melaju mencari tempat untuk mendarat. Setelah air surut, Nabi Nuh dan pengikutnya tiba di Bukit Judi. Di Bukit Judi. Bukit apa? Judi. Akhirnya mereka pun selamat. Nah, di sana Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman. Oke, sekarang lihat Umi udah selesai ya. Umi mau ngadain kuis. Nanti kalian jawab pertanyaan Umi. Yang bisa ngejawab sama Umi dikasih wafer. Siap ya? Kita kuis. Ayo, saatnya kuis. Pertanyaan pertama. Tadi Umi baca kisah apa? Kisah Yeay. Yang pertama jawab siapa itu? Sipa dapat hadiah. Patah. Tunggu ya. Kok pada patah hadiahnya? Aduh. Gimana dong? Nah, tangannya yang mana? Oke, dapat satu wafer. Jangan dulu dimakan, nanti kumpulin. Ini anak. Oke, pertanyaan kedua. Siapa aja yang ikutin perintah Nabi Nuh? Siapa aja? Orang miskin. Yang duluan siapa? Sipa lagi. Bukan gitu sih, bukan orang miskin semuanya, cuman kebanyakan yang ikutin perintah Nabi Nuh itu orang-orang yang miskin. Oke, selamat Sipa. Tangannya yang mana? Tangannya yang kanan. Sipa udah dapat 2, kalian belum dapat wafer. Siap, pertanyaan ketiga. Tadi kan yang nurutin perintah siapa? Perintah Nabi Nuh. Sekarang yang nggak nurutin perintah Nabi Nuh siapa? Orang-orang sombong, orang yang kaya. Maksudnya teh orang kaya. Teh Kansa, tunggu ya Teh Kansa, ada pertanyaan selanjutnya. Orang-orang kaya jadinya pada sombong nih ini. Oke, Kakak Delat udah dapat 1. Teh Kansa, Dewa apa semangat. Nah, sekarang sama Allah Nabi Nuh diperintahkan bikin apa? Tahu besar. Oh, semuanya betul. Yeay, dapat wafer. 1. Aku mah baru dapat 3. 1. Ya, 3. 1. Yeay. Aku mau 3, Bang. Selanjutnya, Disimpannya di sini. pertanyaan selanjutnya. Siapa aja Ya.
yang ikut ke kapal Nabi Nuh? Oke, tunggu satu-satu. Oke, Kakak Delat, siapa aja? Istrinya. Siap, Teh Sipa siapa? Keluarganya. Iya, keluarganya, anak-anaknya juga. Terus siapa? Dewa Pak. Apa? Binatang. Oh iya, binatang. Tekansa, siapa lagi yang ikut? Orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Semuanya. Yes, semuanya dapat. Jawabannya betul semua. Dapat satu-satu. Tangannya yang mana? Tangannya yang kanan. Ini. Ini umum juga TK. Ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dapat 4 sih, Pak. Nih, binatang yang masuk ke kapal itu harus gimana? Harus sepasang. Sepasang teh gimana coba? Semuanya. Ayam jago sama ayam betina. Nanti Oke. bertelur. Oh, biar nantinya bertelur. Wow. Ini Nono. Oke, selanjutnya ya. Wow. Selanjutnya Kakak fokus. Ada satu anak Nabi Nuh yang nggak mau ikut ke kapal. Siapa itu? Masa kambing? Anaknya Nabi Nuh. Benar Teteh Kansa, namanya Kanan. Siapa? Siapa jawab Kanan? Bukan kambing. Hah? Oh, Kanan. Oke, dapat satu lagi. Ini dia, mau. Pertanyaan Ini terakhir. ada lagi ya, kasih. Iya, enggak itu dulu, kan nanti dihitung dapatnya berapa Nanti poin. dihitung dibagi. Oh, nanti dibagi-bagi. Pertanyaan terakhir. Fokus. Nah, akhirnya siapa? Kapal Nabi Nuh nantinya mendarat di mana? Mendarat Di bukit apa? di gunung. Bukit apa? Namanya bukit apa? Ayo. Nah, benar Teh Kansa, namanya Bukit Judi. Teh Kansa dapat satu lagi. Oke. Udah selesai kisahnya. Alhamdulillah. Dari berkisah dapat wafer, dapat kisahnya juga, dapat ceritanya, dapat wafernya juga. Banyak dapat wafernya? Banyak. Banyak. Makanya nanti lebih fokus, lebih dengerin biar bisa jawab pertanyaannya ya. Oke. Nah, begitu teman-teman kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.